balik lagi nih sama aku Intan. Dan aku Fadil. Di sini kita udah kedatangan tamu istimewa nih di tengah-tengah kita. Sesuai kata pepatah, kalau nggak kenal itu berarti nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih biar tahu. Oke Kak, boleh kenalan dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Anisha Fatmanilasari, Duta Museum DIY 2022 untuk Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Teman-teman bisa panggil aku Anisha atau Fatma ya. Halo Kak. Halo. Oke Kak, tadi Kak Anisha bilang ya kalau Kak Anisha itu juga sebagai Duta Museum Yogyakarta. Sebelumnya bisa tolong diceritakan sedikit Kak background Kak Anisha ini, kenapa tertarik terjun ke dunia museum dan akhirnya bisa menjadi duta museum seperti sekarang. Oke, boleh nih aku sharing dikit ya. Jadi background pendidikan aku terakhir, basic pendidikan aku adalah seni pedalangan. Aku kuliah di ISI Yogyakarta, jurusan seni pedalangan. Di sana itu mempelajari tentang pewayangan. Jadi ada praktek dan juga teorinya. Nah, kebetulan di tahun 2021 itu aku diminta sama Kak Febriska, beliau itu Duta Museum untuk Museum Wayang Kekayon di tahun sebelumnya, untuk menjadi salah satu pengisi di sana materi sih untuk kegiatan Kak Febriska itu Hari Perempuan Dunia yang diadakan juga sama Museum Wayang Kekayon dan juga Dinas Kebudayaan. Nah, dari situ aku kenal sama teman-teman duta museum. Habis itu ada pembukaan pemilihan duta museum, barulah aku daftar di sana. Setelah daftar berbagai macam tes-tes gitu, akhirnya ditempatkanlah di Museum Wayang Kekayon. Gitu. Jadi Kak Anisha ini udah suka wayang dari dulu ya? Jadinya sampai jurusannya juga ke wayangan gitu. Nah, ketertarikan itu malah munculnya ketika aku kuliah. Jadi aku masuk itu tahun 2013. Sebelumnya tuh kebetulan aku malah nggak pernah namanya nonton wayang atau belajar wayang, belum sama sekali. Karena basic pendidikan aku sebelumnya malah musik. Jadi aku lebih ke belajar seni musiknya. Barulah di tahun 2013 itu aku ngambil jurusan pedalangan. Baru mulai itu. Terus ya kebetulan jalan kesini akhirnya nyampailah di Museum Kekayon. Oke, ternyata baru berminat pada wayang itu waktu ketika kuliah ya, Mbak? Betul. Bukan dari kecil gitu ya? Belum, karena dari kecil di sekitar daerah aku kebetulan nggak pernah ada pertunjukan wayang. Jadi jarang banget tempat-tempat. Jadi berhubung kita sedang di museum nih, kita mungkin teman-teman juga mungkin pengen tahu gitu apa aja program yang ada di museum ini gitu. Oke. Program di Museum Wayang Kekayon itu cukup banyak. Di tahun 2022 awal itu kita ada program webinar. Jadi Wayang Talks hashtag 123 dan seterusnya. Nah, Wayang Talks ini udah dimulai sejak tahun 2021 sebenarnya. Cuman karena aku masuknya periode 2022 dan 2023, barulah aku membuat hashtag itu tadi. Nah, webinar itu diinisiasi juga sama Bapak Doni, Pak Doni, Kepala Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Untuk selanjutnya kita adakan hampir di setiap bulan sih waktu itu. Cuman nggak terus-terusan setiap bulan gitu, karena kita juga ngambil momen. Misalnya waktu itu kita ada Hari Perempuan Internasional, terus ada Hari Wayang, terus hari Museum Internasional juga. Nah, kita ngambil momen-momen itu juga. Berarti emang udah pas COVID itu juga terus jalan ya programnya? Iya, malah kebetulan sebelum aku masuk di sini itu sudah ada program-program juga dari Kak Febriska. Cuman ya itu masuknya ke media sosial juga, karena kita nggak bisa langsung ketemu sama teman-teman sahabat museum kan. Jadi ya kita by webinar, terus ada lomba-lomba juga, animasi wayang dan sebagainya. Itu nanti bisa dicek di Instagramnya Museum Kekayon. Tuh teman-teman, kalian bisa cek program-programnya itu di Museum Wayang Kekayon nih. Lalu Mbak, kalau hasil dari program-program yang Museum Kekayon lakuin dan atau enggak program-program yang Mbak Anisha lakuin tuh udah ada dampaknya yang bisa dilihat belum sih Mbak?
dampaknya tentu aja ada. Jadi karena kegiatan-kegiatan kita yang basicnya tadi online, teman-teman yang nggak bisa datang ke museum wayang dari daerah-daerah yang mungkin di luar Jogja yang jauh kayak gitu bisa mengenal Museum Wayang Kekayon dari media sosial. Nah, kita bisa mendatangkan teman-teman itu tadi dari ketertarikan mereka nonton webinar kita, ikut Zoom kita. Terus mereka jadi tahu nih, oh museum di Jogja itu ada museum wayang, khusus banget museum dengan koleksi-koleksi wayang dari berbagai daerah. Terus juga kita juga ada media sosialnya, beberapa kali kita juga live Instagram membahas tentang kemarin sempat pengenalan suluk-suluk dalang. Itu juga pernah. Nah, selain itu kita tuh Museum Kekayon juga ada program Dungus Goes to School. Jadi membawa wayang-wayang ini ke sekolah, mengenalkan anak-anak tentang koleksi-koleksi yang ada di Museum Jogja khususnya ke anak-anak SD. Kebetulan kita kemarin udah ke SDN Deresan di daerah Sleman gitu. Nah, dari situ kita berkegiatan sama anak-anak untuk membuat tokoh-tokoh ikon dari setiap museum itu tadi dengan media wayang. Anak-anak SD itu interest gitu nggak Mbak sama wayang, atau nggak mereka kayak mungkin bertanya-tanya sama Mbak Aisyah saat Mbak Aisyah melakukan program Museum Goes to School? Ya, anak-anak tuh cukup tertarik banget karena memang anak-anak suka yang visual ya. Jadi kita membawakan contoh-contoh wayang yang memang menarik untuk mereka dulu. Kita juga mengenalkan nggak langsung ke wayang kulit sih sebenarnya, karena kan nggak semua teman-teman atau nggak semua anak-anak itu punya pengalaman untuk menonton wayang sejak dini. Jadi kita memperkenalkan tokoh-tokoh yang mungkin mereka sudah nonton di media sosial, di televisi, atau ikon-ikon yang mungkin mereka pelajarin juga di sekolah, kayak misalnya pahlawan gitu, pahlawan Diponegoro contohnya. Nah, kita membawakan sosok-sosok tersebut dengan media wayang. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk menggambar bersama, terus mereka mewarnai juga sesuai sama kesukaan mereka atau sesuai sama imajinasi mereka. Habis itu kita bantu potong, kita bantu kasih properti-propertinya gitu, terus kita memberikan ruang mereka untuk membuat cerita dari ikon-ikon museum-museum tadi. Jadi wayang itu sebagai media pengantar untuk mereka yang pertama mengenal wayang, yang kedua juga mengenal museum-museum yang ada di Jogja. Gitu. Oke, jadi wayangnya itu diperkenalkan dengan cara yang lebih agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak tersebut dengan cara menggunakan karakter-karakter pahlawan nasional gitu. Betul. Karakter pahlawan nasional, terus karakter misal museum ini ikonnya apa gitu atau ikonnya siapa. Nah, kita bawakan mereka, sebelumnya kita perlihatkan dulu secara visual ya, ini nih tokohnya dari museum ini dari sini ini. Terus ayo kita gambar bersama, kalian mau gambar apanya nih gitu. Terus barulah mereka ya sembari mengenal museum, mereka juga mengenal media wayang itu tadi. Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa koleksi dari Museum Kekayon, yaitu pada ruangan 1 berisi diorama pementasan wayang kulit dengan dalang dan properti pementasan termasuk wayang kulit. Di ruangan kedua ini terdapat koleksi eksklusif sekaligus penarik minat berupa wayang kulit Kurawa yang berjumlah 100. Wayang kulit Kurawa terdiri dari 99 wayang laki-laki dan 1 buah wayang perempuan. Selain wayang yang berasal dari Jawa, pada ruangan ini juga terdapat berbagai koleksi lainnya loh, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Nah, bagi sahabat museum yang tertarik untuk melihat dan mengeksplor koleksi-koleksi Museum Wayang Kekayon, bisa langsung datang ke alamat ini ya. Karena udah selesai nih, kami tunggu di Museum Kekayon Yogyakarta ya. Betul, kita tunggu di Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Tapi sebelum itu, kita salam sahabat museum dulu yuk. Ayo Kak. Oke, salam sahabat museum. Museum di hatiku. Bye-bye.
Bebasan koyo langit dikepai